Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rina Wanjana dari Universitas UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PIAUD. Di video ini saya membahas tentang kesehatan anak. Di sini saya mengambil materi tentang cacar air. Di video ini juga saya mencuplikan hasil wawancara saya. Sebelum kita melihat cuplikannya, saya akan membahas sedikit tentang apa itu cacar air. Yaitu penyakit cacar air adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Sebagian besar kasus ini terjadi pada anak-anak usia 12 tahun atau di bawah usia 12 tahun. Penyakit ini bisa jadi terkena pada orang dewasa. Apabila terkena pada orang dewasa, gejalanya akan lebih parah. Penyakit cacar air ini akan lebih mudah tersalurkan apabila berkontak langsung dengan orang yang terkena penyakit cacar air. Ternyata jenis virus Varicella zoster sama dengan jenis virus lainnya, yaitu memiliki masa inkubasi. Masa inkubasinya 14 sampai 16 hari setelah terkena. Setelah masa inkubasi berlalu, gejala penyakit ini akan muncul. Tanda-tanda orang yang terkena penyakit ini yaitu nyeri, sakit kepala, raum atau bintik-bintik yang akan berkembang menjadi melepuh kecil dan gatal, dan juga nafsu makan akan hilang. Ini saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai mengenai penyakit cacar air. Ya, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu bagaimana gejala pertama yang dialami oleh adik Anda? Baiklah, gejala yang pertama dialami oleh adik saya waktu itu, dia merasa biasa-biasa saja. Dia melihat ada yang aneh pada tangannya tuh, banyak bintik-bintik merah gitu. Tapi diabaikan. Nah, dia itu tidur siang. Setelah bangun tidur siang, badannya itu terasa panas, dingin, berkeringat, tumbuh bintik-bintik merah di badannya. Terus bagaimana solusi yang Anda lakukan saat pertama kali Anda melihat adik Anda seperti itu? Solusi yang pertama kali saya lakukan itu, saya cuman mencurigai kalau dia itu terkena cacar air. Gara-gara dulu saya pas kecil juga seperti itu, badan saya juga merah-merah, tumbuh bintik-bintik. Nah, saya ingat solusi saya dulu pas terkena cacar air itu, saya dikasih air tebu. Nah, setelah itu saya pergi beli air tebu, kemudian saya kasih ke dia. Saat dikasih minum air tebu itu, penyakit sudah tidak terasa atau memudar sehingga sampai di situ pengobatannya, ataukah belum memudar, tetapi Anda mencarikan solusi lain atau cara membawa ke dokter atau bagaimana? Setelah saya kasih air tebu, alhamdulillah panasnya itu turun, tapi bintik-bintik merah di badannya itu belum hilang. Nah, setelah pas malam saya kasih air tebu, paginya lagi dia panas. Nah, solusinya itu saya ajak dia pergi ke dokter. Nah, kata dokter, dia itu udah terkena cacar air gitu. Jadi dia itu dilarang mandi dulu, dilarang pakai baju dulu gitu. Pokoknya dia itu enggak dikasih kepanasan, jangan sampai berkeringat gitu. Kemudian dokter kasih antibiotik, kasih obat, dikit langsung kita pulang ke rumah. Sampai berapa dia mengalami penyakit itu? Berhari-hari atau berminggu? Dia itu kemarin sampai 1 minggu. Oh, sampai 1 minggu. Iya. Berarti langsung hilang ya? Sama apa namanya itu? Kan biasanya kalau cacar air itu, kalau orang terkena cacar air itu pasti ada bekasnya. Kalau bekasnya itu belum hilang, tapi gejala-gejala kayak gatel, kayak panas sudah hilang maksudnya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya sudah mendapatkan pengalaman tentang bagaimana cara menangani orang yang terkena cacar air. Dapat saya simpulkan bahwa penyakit cacar air dapat diatasi dengan langkah pertama, yaitu dengan pengobatan tradisional. Apabila belum ada efek dari obat tersebut, baru kita mencari solusi lain, yaitu seperti membawa dia ke dokter. Semoga dengan adanya video ini kita mendapatkan pengalaman atau pembelajaran bagaimana cara kita mengatasi orang yang terkena cacar air. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.